kita lagi ada di bioskop deh. Itu, filmnya udah mau mulai. Wah, tokonya mau bicara nih. Loh, kok suaranya nggak kedengeran? Jadi, hari ini kita akan membahas tentang film bisu. Jadi guys, film bisu nggak sepenuhnya bisu kok. Jadi hari ini kita akan membahas tentang era film bisu. Halo, kembali lagi dengan aku mahasiswi Prodi Film dan Animasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Di setiap pertunjukan selalu ada dentingan piano atau alunan orkestra yang dimainkan langsung di dalam ruangan. Maka itu tadi guys, aku bilang kalau film bisu tidak selalu bisu loh guys. Musik inilah yang memberi emosi menggantikan suara para aktor di layar. Begitulah awal dari revolusi sinema. Sebuah seni bercerita yang hanya mengandalkan gambar bergerak, ekspresi, dan musik. Karya dari Muybridge, Murray, dan Lee Prince meletakkan dasar bagi pengembangan kamera film, proyektor, dan transparent celluloid film di masa depan, yang mengarah pada perkembangan sinema seperti yang kita kenal sekarang. Penemu Amerika bernama George Eastman pertama kali memproduksi plat kering fotografi pada tahun 1878, membuat kemajuan pada kestabilan pada jenis film seluloid pada tahun 1888. Seni film berkembang menjadi matang pada era film bisu. Tahun film 1894 sampai 1929. Perjalanan ini dimulai pada tahun 1895 ketika Lumière bersaudara dari Prancis memamerkan sinematograf, sebuah alat yang bisa merekam sekaligus memproyeksikan gambar bergerak. Pertunjukan mereka dianggap sebagai kelahiran film modern. Lalu pada tahun 1902, George Méliès membawa penonton ke dunia fantasi lewat karya terkenalnya A Trip to the Moon. Dengan trik kamera sederhana, ia menciptakan ilusi yang ajaib, menjadikan film sebagai medium bercerita, bukan sekedar dokumentasi. Beberapa tahun kemudian, di Amerika Serikat, D.W. Griffith merilis The Birth of a Nation pada tahun 1915. Walau kontroversial, film ini memperlihatkan bahwa sinema bisa berdurasi panjang dengan teknik sinematografi dan narasi yang lebih kompleks. Memasuki tahun 1910-an hingga 1920-an, film bisu mencapai puncak kejayaannya. Ini periode yang sangat bermanfaat, penuh dengan inovasi artistik, di mana pembuat film bisu mempelopori bentuk seni sejauh hampir setiap gaya dan genre pembuatan film pada abad ke-20 dan ke-21 serta menjadi akar artistik pada era film bisu. Pergerakan film sinema Hollywood klasik selaras hingga berkembang pesat dan menjadi pusat industri film dunia, serta baiknya dengan pergerakan impresionisme Prancis, ekspresionisme Jerman, dan montase Soviet yang dimulai pada periode ini. Dari situlah lahir bintang-bintang besar. Charlie Chaplin dengan karakter tramp yang polos dan penuh hati memikat dunia lewat The Kid pada tahun 1921 dan The Gold Rush pada tahun 1925. Buster Keaton dijuluki The Great Stone Face, memadukan ekspresi datar dengan aksi berbahaya, salah satunya di The General pada tahun 1926. Harold Lloyd dengan kacamata bulatnya menciptakan momen legendaris dalam Safety Last pada tahun 1923. Ketika ia tergantung di jarum jam pencakar langit. Menonton film pada masa itu adalah pengalaman spektakuler. Layar besar, gambar bergerak, dan musik live yang membuat cerita terasa hidup. Era film bisu juga merupakan era perintis dari segi teknis sudut pandang, pencahayaan 3 titik, teknik pengambilan dekat,
teknik pengambilan gambar luas, panning, dan pengeditan kontinuitas. Kualitas visual film bisu terutama yang diproduksi pada tahun 1920-an kebanyakan memiliki kualitas tinggi, tetapi masih ada kesalahpahaman yang tersebar luas bahwa film-film ini primitif atau hampir tidak dapat ditonton menurut standar modern. Kesalahpahaman ini berasal dari ketidaktahuan masyarakat umum dengan media, serta kecerobohan dari pihak industri yang tidak memelihara dengan baik sehingga menyebabkan kerusakan. Dan film yang terpelihara dengan baik sering diputar ulang dengan kecepatan yang salah atau mengalami pemotongan sensor dan bingkai serta adegan yang hilang, sehingga memberikan tampilan pengeditan yang buruk. Kesalahpahaman lain yang dipegang secara luas adalah bahwa film bisu kurang berwarna. Faktanya, warnanya jauh lebih merata dari film bisu daripada film yang berada di dalam dekade pertama film bersuara. Pada awal 1920-an, 80% film dapat dilihat dalam beberapa jenis warna, biasanya dalam bentuk film tinting atau tuning, atau bahkan pewarnaan tangan. Tetapi ada juga yang dengan proses dua warna yang cukup alami, seperti Kinemacolor dan Technicolor. Proses pewarnaan tradisional berhenti seiring adopsi teknologi sound on film. Dalam pewarnaan film tradisional yang semuanya melibatkan penggunaan pewarna dalam beberapa bentuk dan mengganggu resolusi tinggi yang diperlukan untuk rekaman suara built-in, dan karenanya hal itu ditinggalkan. Bahkan proses inovatif 3-strip Technicolor yang diperkenalkan pada pertengahan 30-an berbiaya mahal dan penuh dengan keterbatasan. Dan warna tidak akan memiliki prevalensi yang sama dalam film seperti yang terjadi pada film bisu yang telah terjadi hampir 4 dekade. Tanpa suara, dialog dan emosi rumit sulit disampaikan, yang menjadi salah satu keterbatasan film bisu. Sutradara mengandalkan teks singkat di layar yang kita kenal sebagai intertitle untuk menjelaskan dialog. Aktor harus berakting dengan ekspresi wajah dan gerakan tubuh yang berlebihan agar pesan sampai ke penonton. Semuanya menjadi umum jauh sebelum film bisu digantikan oleh gambar bersuara atau talkie pada akhir 1920-an. Titik baliknya terjadi pada tahun 1927 ketika Warner Bros. Merilis The Jazz Singer. Untuk pertama kalinya penonton mendengar dialog yang sinkron dengan gambar. Adegan sederhana saat karakter berkata, "You ain't heard nothing yet," membuat penonton terpesona sekaligus mengguncang industri. Beberapa akademisi mengklaim bahwa kualitas artistik sinema mengalami penurunan selama beberapa tahun, dari awal 1930-an sampai sutradara, aktor, dan staf produksi beradaptasi sepenuhnya dengan gambar bersuara di sekitar pertengahan 1930-an. Sejak akhir 1920-an, era film bersuara atau talkies resmi dimulai. Meski film bisu perlahan hilang dari layar bioskop, warisannya tetap hidup. Dari Milius yang memperkenalkan imajinasi, Griffith yang memanjangkan narasi, hingga Chaplin yang membuat kita tertawa dan menangis tanpa kata. Semua itu membuktikan satu hal, gambar bisa berbicara lebih keras daripada suara. Era film bisu mungkin telah berakhir, tapi ia menjadi pondasi dari perfilman modern yang kita nikmati hingga hari ini. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.